Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi warga tamu yang hadir pada pagi hari ini, juga warga jemaat GKJW Jemaat Panjen. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Allah telah menciptakan bumi dengan segala isinya dalam keadaan baik. Ia menciptakan kita manusia seturut gambarnya dan memberi tugas kepada kita untuk merawat keutuhan ciptaan agar kehidupan di dunia ini berjalan baik. Saat ini kita memasuki bulan penciptaan yang kita awali dengan bagian pembukaan bulan penciptaan. Untuk itu marilah kita sambut bulan penciptaan ini dengan penuh sukacita. Kita respon panggilan Tuhan untuk terus merawat keutuhan ciptaan dengan kepedulian dan tanggung jawab kita untuk terus menjaga, memelihara, dan melestarikan alam ciptaan Tuhan yang lain. Bersama kita datang berbakti kepada Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan. Mari kita bangkit berdiri, kita awali kita dengan menyanyi Kidung Jemaat 289. Kita pujikan bait pertama sampai dengan yang ketiga. Tuhan Pencipta semesta. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengambil saat teduh sejenak untuk bersama-sama merasakan kehadiran di tengah-tengah ibadah kita di pagi hari. Kebaktian pembukaan bulan penciptaan saat ini kita lakukan dengan penabuhan. Pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya dan memeliharanya dengan setia. Keselamatan dan kesejahteraan yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai umatnya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dipersilakan untuk umat yang berbahagia. Tema liturgi
bulan penciptaan saat ini adalah dipanggil untuk merawat keutuhan ciptaan. Setiap umat Tuhan dipanggil untuk menyatakan karya kasih Allah pada dunia. Merawat keutuhan ciptaan adalah salah satu cara kita menyatakan karya kasih Allah itu. Seperti bagian baca Injil selama bulan penciptaan, di mana Tuhan Yesus memulai karya pelayanannya dengan memanggil para murid tampil di Galilea dan berkhotbah di bukit. Ia sungguh mengasihi mereka dan seluruh ciptaannya. Maka di bulan penciptaan ini panggilan kita adalah merawat keutuhan ciptaan. Dengan hikmat Allah kita siap sedia melakukan panggilan kita merawat keutuhan ciptaan demi keberlangsungan. Kita sambut dengan ujian jemaat 330. Tuhan Allah Sang Pencipta menghendaki agar kita menjaga dan merawat bumi beserta isinya dengan baik. Tetapi seringkali kita kurang peduli dengan alam, bahkan merusaknya pohon-pohon di hutan ditebang. Sumber mata air di pegunungan dieksploitasi, sampah dibuang secara sembarangan. Hal inilah yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan bencana alam di sekitar kita. Oleh karena itu, marilah saat ini kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita, serta memohon pengampunan kepada Tuhan. Sama-sama kita mengungkapkan dosa-dosa kita dengan menyanyikan PKJ 41 bait yang pertama dan
bersama kita dengarkan cerita anugerah umat Tuhan untuk bangkit. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita sambut kita anugerah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 36. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk kembali menemukan firman Tuhan. Dan bacaan kita pada pagi hari ini, bacaan pertama terambil dari Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan 7. Bacaan kedua dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Dan bacaan terakhir kita terambil dari Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 42. Mari sebelumnya tenangkan hati dan pikiran kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur pada-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan telah perkenankan kami semua untuk kembali berkumpul di tempat ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya bagi kami untuk kembali merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar boleh menjadi kekuatan baru bagi kami untuk kehidupan kami hari demi hari. Kau berkati para pelayan yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapak Desi Pintoyo. Kiranya apa yang terucap, apa yang tersampaikan dari beliau, semuanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, siap mendengarkan. Amin. Bacaan pertama kita Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Hamba Tuhan sebagai terang di antara segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Aku menyebut namaku sejak dari rahim ibuku.
Ia membuat mulutku seperti pedang tajam dan mengamankan aku dalam naungan tangannya. Ia menjadikan aku anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkaulah hambaku, hai Israel, dan melaluimu aku akan menyatakan keagunganku." Namun aku berkata, "Aku telah bersusah payah dengan percuma dan menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Tetapi hakku apa pada Tuhan dan upahku pada Allahku? Sekarang berfirmanlah Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya sungguh. Aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku." Beginilah firman-Nya, "Terlalu kecil bagimu untuk menjadi hambaku, hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang luput. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya karya keselamatanku sampai ke ujung bumi." Beginilah firman Tuhan, yang Maha Kudus, penebus Israel, pada Dia yang sangat dihina orang, kepada Dia yang menjadi kejijikan bangsa-bangsa, kepada bangsa penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Umat yang dikasihi Tuhan, kita merespon bacaan pertama dengan Mazmur 40 ayat 1-11 yang akan kita nyanyikan secara responsorial atau berbahasa. Oh
kedua terambil dari 1 Korintus 1 sampai 9. Salam dari Paulus yang atas kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dari Santos Sastones, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu dan Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Inilah permulaan Injil Kristus. Bacaan yang ketiga diambil dari Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 42. Dimohon umat dibantu. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seseorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah Anak Allah." Keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ lagi dengan 2 orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, inilah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Namun Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka,
apa yang kamu cari? Kata mereka padanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengarkan perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan dia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau adalah Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan firman Tuhan itu tinggal di dalam hatinya dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Dipersilakan untuk selamat pagi, shalom. Pagi, shalom. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini memang dekorasi yang ada di gereja ini dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan hidup sebagai tanda pembukaan bulan penciptaan, di mana Tuhan pertama kali menciptakan dunia beserta isinya. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita boleh memperhatikan bacaan-bacaan dari 3 bacaan tadi, kalau kita lihat pada bacaan yang pertama, itu ada beberapa kata yang menunjuk kepada situasi masa lalu yang pernah dialami oleh sosok yang disebut hamba Tuhan. Suasana di dalam kandungan dan rahim ibu pada ayat yang pertama disana disebutkan. Juga kalimat membentuk aku sejak lahir, sejak dari kandungan pada ayat kelima. Merujuk di mana ini adalah merujuk pada sebuah keadaan masa lalu kita masih dalam kandungan dan ketika aku lahir, yang hendaknya perlu direnungkan oleh seseorang yang dipanggil Allah sejak kecil dalam kandungan. Di dalam teks ini tidak mencantumkan tentang masa kapan dan usia saat hamba Tuhan diingatkan kembali tentang keadaan diri awal lahir. Namun ini tetap ada gunanya, yaitu mengenang dan melihat kembali, mereview sejenak ke masa lalu sebagai bagian dalam ajakan untuk mengingat lagi untuk apa sih seseorang itu ada dan lahir di dalam. Pada gilirannya makna yang perlu dicermati adalah realitas pelaksanaan dari tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan sejak kita lahir. Jika telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan
tentu ini sangat menggembirakan dan menyukacitakan. Sebaliknya, apabila ini belum kita laksanakan, tidaklah lantas berada terus-menerus dalam perasaan yang gagal. Saya belum lakukan. Kita tidak perlu menyesali yang seperti itu. Namun penting memacu diri agar sesuai dengan jalan dan harapan yang diemban. Salah satu penyemangatnya hati hamba. Tuhan harus bangga jika memberikan tanggung jawab oleh Allah dan hatinya perlu merasa telah dipermuliakan oleh Allah. Kita harus bangga bahwa Tuhan juga menyerahkan tanggung jawab kepada kita untuk memuliakan nama Allah. Itu adalah inti dari bacaan yang pertama sudah pada bacaan yang kedua. Pada bagian awal di bacaan 1 Korintus ini, Paulus mengetengahkan hal baik tentang Korintus. Dia menyebutkan sesuatu yang baik. Namun Paulus secara jelas tetap tidak menghilangkan kondisi real jemaat. Dia tidak menutup-nutupi kondisi apa adanya jemaat. Tidak selalu bercerita tentang kebaikan-kebaikan saja. Ada persoalan perpecahan yang mesti diakui ada dan perlu segera diatasi. Pada intinya, umat diajak untuk berfokus kepada panggilan Kristus dan tegas menyatakan tidak boleh terus-menerus terbelenggu dengan persoalan yang ada. Masih ada hal baik yang bisa dipertahankan, diperjuangkan, dan ini telah diakui oleh Paulus, khususnya sebagai persekutuan yang kaya dalam perkataan, pengetahuan, karunia, persekutuan yang teguh bahkan hingga menyambut tidak percaya. Sedangkan pada bacaan yang ketiga, Yohanes 1:29 sampai 42, ungkapan Yohanes yang telah bertemu secara langsung dan kemudian bercerita tentang Yesus pada ayat ke-29 tentunya bisa mempengaruhi sudut pandang, tindakan, dan pendapat di antara para muridnya, dan kesadaran diri sebagai dan menjadi siapa yang dilakukan oleh Yohanes berdampak kepada sebuah keputusan dan sikap yang akan diambil oleh orang lain. Adanya pengakuan mengenai kuasa dan hal-hal surgawi yang dapat dilakukan oleh Yesus membawa perspektif dan pengambilan keputusan mandiri untuk memilih menjadi Kristus. Inilah inti dari ketiga bacaan yang dibacakan tadi. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, perjalanan kehidupan kita sampai dengan hari ini, mulai tahun 2026 itu baru berjalan 18 hari. Semoga selalu penuh dengan semangat. Semoga. Namun jika kenyataannya yang terjadi justru malah sebaliknya, bagaimanakah sikap kita? Apakah kita masih terngiang dengan derap dan gegap gembira hidup di tahun kemarin,
apapun situasinya, waktu sekarang adalah sebuah realita yang perlu dikelola secara tepat agar tidak menjadi waktu yang sia-sia. Artinya bahwa tahun yang lalu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah itu berlalu. Dan saat ini waktunya adalah sebuah realita yang perlu dikelola secara tepat agar tidak menjadi waktu-waktu yang sia-siakan. Kita baru berjalan selama 14 hari di tahun 2020. Memang kita bisa kembali ingatan. Kita itu memang seringkali mengenang dan mengingat waktu-waktu tempo dulu. Dan biasanya yang diingat-ingat itu adalah sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang indah. Biasanya kita mengingat itu dengan tujuan mendapatkan pijakan diri dan hidup yang mesti dilanjutkan. Jika dalam perjalanan hidup kita ada ketidaksesuaian dan hal-hal yang tidak baik, maka kita dapat melihat dalam pengakuan saya akan kesadaran keadaan seorang pada bacaan yang pertama. Beberapa kata tadi menunjuk kepada situasi yang pernah dialami oleh hamba Tuhan, yang merujuk kepada keadaan masa lampau yang hendaknya direnungkan seorang yang dipanggil Allah sejak kecil, sejak dalam kandungan. Teks ini mengenang dan melihat kembali sejenak ke masa lalu, bahwa sejak kecil seorang itu telah diberikan harapan dan tanggung jawab mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dalam hidup. Sejak permulaan, hamba Tuhan telah menjadi tumpuan harapan berkaitan dengan rencana Allah bagi manusia. Demikian pula keberadaan kita di tengah-tengah dunia. Ibu Bapak yang terkasih, cerita masa lampau dengan bumi yang hijau, mungkin kita akan mengenang kembali masa-masa lalu, lingkungan kita yang hijau, indah, subur. Dalam kita mengalami kehidupan kita akan merasakan segarnya udara saat itu, hijaunya tumbuh-tumbuhan, dan juga aliran mata air yang jernih bagi yang bertempat tinggal di desa-desa. Mesti masih mengingat hal-hal yang seperti itu. Dan tentunya realitasnya di masa ini tentu banyak yang berbeda. Ini akan menyadarkan kepada kita, seakan kita senang diajak untuk kembali dan bernostalgia karena keadaan di masa lampau dulu sepertinya indah dan baik. Tetapi Bapak Ibu, sekarang bukan lagi waktunya untuk duduk merenung dan berandai-andai, namun justru bangkit ke semangat awal sebagaimana hamba Tuhan dalam bacaan kita tadi yang menyelamatkan hingga ujung dunia. Itulah yang harus kita lakukan, bukan terpola dan terpojok dengan masalah alam, bukan menyesali pengelolaan alam, lingkungan yang salah, bukan menyesali penggumbulan tanah, penebangan hutan yang tanpa perhitungan. Kita tidak usah menyesali hal-hal yang tersebut,
namun kita melangkah, bergerak, mengakui kenyataan kerusakan lingkungan sebagai keadaan yang salah. Kemudian fokus mewujudkan persekutuan bersama semua ciptaan untuk memperbaiki hal tersebut. Bagaimana identitas kita adalah makhluk ciptaan yang bernama manusia dan memiliki akal budi untuk merawat alam semesta, sebagaimana Taman Eden di awal masa penciptaan. Sebab dengan mengakui sebagai pengikut Yesus, maka fungsi mesianik yang menyelamatkan dunia bagi kita, bahkan dengan mengorbankan diri, akan menjadi panggilan hidup yang melekat pada kita sepanjang. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, isu-isu lingkungan serta hubungan antara Tuhan, manusia, dan bumi ini menegaskan pentingnya menjaga lingkungan dan kesejahteraan semua makhluk hidup. Ini mengingatkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian dari penghormatan kepada Tuhan. Artinya bahwa ketika kita itu peduli kepada lingkungan, itu adalah bagian penghormatan kita kepada Sang Pencipta. Seringkali dipahami bahwa lingkungan itu hanya tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, air yang ada di sekitar kita, dan lain-lain. Kita lupa bahwa kita juga punya tetangga yang ada di sekitar kita. Kita juga punya sahabat yang ada di sekitar kita. Kita juga punya anak, punya istri, punya suami yang ada di sekitar kita. Itu seluruhnya harus diberikan penghormatan. Mari setiap individu untuk melakukan perubahan alam kehidupan sehari-hari guna mendukung upaya perlindungan lingkungan. Ada beberapa langkah konkret yang dapat kita lakukan, antara lain mengembangkan kebiasaan berdosa. Ini untuk mengganti dengan kebiasaan-kebiasaan berdoa dan merenungkan keindahan alam, anugerah Tuhan, mengurangi konsumsi yang berlebihan dan mengurangi limbah membuang sampah, menggunakan energi secara bijak, memelihara tumbuh-tumbuhan dengan baik, terlibat dalam gerakan lingkungan untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan dunia. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari mengembangkan rasa yang dikasih oleh Allah dengan bertindak nyata. Jadi kita tidak hanya menikmati, tapi apa yang kita nikmati itu kita lakukan dengan bertindak nyata kepada pihak-pihak yang terdampak kerusakan alam, dan menjawab tanggung jawab ini dengan setia, tidak hanya sekedar dimulai dari diri kita sendiri, konsisten melakukannya. Itu Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Banyak seringkali omongan-omongan luar yang
nadanya berpengaruh negatif di dalam kehidupan kita. Jangan terpengaruh dengan ungkapan apa gunanya kalau hanya aku yang merawat keutuhan ciptaan, sedangkan orang-orang lain tidak. Liyane orang lain malah nebangi hutan, merusakkan lingkungan, menyebabkan banjir yang mencelakakan manusia. Untuk apa? Umat yang dikasih Tuhan, kegelapan hanya dapat dihancurkan oleh terang dari dan kebencian hanya bisa ditaklukkan oleh cinta setiap manusia. Kegelapan hanya dapat dihancurkan oleh terang. Kitalah yang jadi terang. Dan kebencian hanya bisa ditaklukkan oleh cinta setiap manusia. Kitalah yang menebarkan cinta. Dan kita adalah salah satunya. Sebab cintalah yang telah mendorong kita melakukan hal yang terbaik. Marilah kita menebar cinta dalam setiap ucap dan tindak dalam mencintai lingkungan. Percayalah, Tuhan akan menyertai setiap umatnya yang mewujudkan cinta kasih kepada. Amin. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, mari sejenak kita mengambil saat. Amin. Umat kami dan untuk kami berdiri bersama umat percaya Rabbumi dari sebelah sana. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang kita perhatikan dan kita dengarkan yang akan ditayangkan tentang lingkungan. Salam lestari. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam program pembangunan jangka menengah di tahun kedua, Bejobosen Jawetan mengkampanyekan gereja ramah lingkungan sebagai panggilan bagi gereja bagian dari masyarakat penghuni bumi untuk menjaga kelestarian bumi.
Secara khusus di bulan kesaksian dan pelayanan, warga GKJW dipanggil untuk menjadi saksi dan pelayan bagi hadirnya perdamaian dan keadilan bagi sesama dan semesta. Secara khusus dalam amanah ekomisiologis, pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil ke semua makhluk. Mengapa gereja harus ramah terhadap lingkungan? Hari ini kita berhadapan dengan fakta bahwa iklim terus berubah. Bahwa iklim memang terus berubah di sepanjang sejarah. Pergeseran ini terjadi secara alami melalui variasi siklus matahari. Hanya saja ahli iklim menemukan bahwa pemanasan yang saat ini terjadi belum pernah terjadi dalam 10.000 tahun belakangan. Di tahun 2023, di bulan Juni dan Agustus menjadi 3 bulan terpanas sepanjang sejarah, serta gelombang panas terjadi serentak di berbagai macam tempat. Pemanasan bumi selanjutnya berdampak pada mencairnya lapisan es di kutub yang kemudian berdampak pada ragam bencana seperti banjir, tetapi juga dalam waktu yang sama mengalami kekeringan di berbagai macam tempat. Perubahan iklim ini juga mengakibatkan petani gagal panen karena kekeringan yang panjang atau curah hujan yang terlampau tinggi. Bukan hanya gagal panen, tetapi juga gagal tanam karena prediksi tentang datangnya musim hujan tidak dapat dilakukan dengan tepat akibat kacaunya iklim. Berbagai ahli juga telah memprediksi tentang munculnya berbagai macam penyakit baru yang mematikan dengan tingkat penyebaran yang terjadi dengan cepat. Perubahan iklim juga berdampak tenggelamnya berbagai pulau kecil dan kota-kota di pesisir pantai. Mengapa perubahan iklim bisa terjadi? Matahari memang merupakan tenaga utama bagi sistem iklim di bumi. Beberapa bagian dari energi matahari yang mencapai ke atmosfer bumi dipantulkan kembali ke angkasa. Beberapa bagiannya diserap di permukaan dan sebagian kecil oleh atmosfer. Panas bumi inilah yang kemudian disimpan oleh planet bumi sehingga bumi menjadi sangat mungkin dan nyaman untuk kita tinggali hari ini. Tanpa adanya panas bumi ini, maka rata-rata suhu pada permukaan bumi akan berada di bawah titik air. Gas-gas yang kemudian bertanggung jawab untuk menyimpan panas bumi disebut sebagai gas-gas rumah kaca. Di antaranya adalah karbon dioksida yang muncul dari aktivitas pembangkit listrik konvensional, dari aktivitas kendaraan bermotor, nitrous oxide yang lahir dari aktivitas pembacaan dan penggunaan lahan pertanian, penggunaan pupuk kimia, dan juga limbah cair industri. Gas metana yang muncul dari kegiatan peternakan, kegiatan pertanian konvensional, dan juga tumpukan sampah yang tidak terkelola. Secara jumlah, gas rumah kaca terus meningkat sejak revolusi industri akhir abad ke-18 dan sebagian besar karena aktivitas manusia yang berdampak pada bumi yang semakin panas. Maka gereja ramah lingkungan menjadi salah satu upaya memitigasi, mengurangi jumlah emisi gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan pemanasan suhu global. Gereja ramah lingkungan mendorong supaya gereja menjadi green community, menjadi komunitas yang bergerak bersama dari anak-anak sampai warga dewasa, lansia untuk mewujudkan bersama, disertai dengan green planning atau design, di mana gereja ramah lingkungan ini ditetapkan dalam persidangan, menyusun tim pelaksana, menyusun rencana strategis dan anggaran,
dan juga memasukkan materi-materi yang bertema kepedulian lingkungan dalam kegiatan perjemaat. Green Open Space menyediakan ruang terbuka hijau di mana di sana ada tanaman. Tanaman hias juga menjadi dekorasi dalam lingkungan gereja. Green Waste ada upaya untuk memilah sampah. Disediakan tempat sampah yang berbeda-beda dan disiapkan pengelolaannya. Pemasangan slogan untuk menjadi gereja yang lebih peduli terhadap lingkungan. Green Energy menggunakan alat elektronik seefisien mungkin dengan hemat. Menggunakan energi terbarukan dalam menyediakan kebutuhan penerangan. Green Building pembangunan gedung dengan memperhatikan pemanfaatan sinar matahari, memaksimalkan sistem ventilasi udara, dan mengoptimalkan sejumlah area untuk penghijauan. Green Water pengelolaan sumber daya air dengan memperhatikan kaidah agar terhindar dari pencemaran air. Green Transportation pemakaian transportasi ramah di kawasan gereja, disediakan tempat parkir bagi sepeda sebagai salah satu upaya mendorong transportasi hijau. Mari ikut terlibat dalam semangat gereja ramah lingkungan. Dari hal yang kecil dan yang sederhana bisa kita lakukan. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Salam paguyuban, salam lestari, Tuhan berkati. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Pada awalnya Allah telah menciptakan langit bumi dan segala isinya dalam keadaan baik. Menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tetapi selang berlangsungnya waktu, keadaan baik ini semakin lama semakin berubah karena pengelolaan manusia kepada alam dan lingkungan yang ada di sekitarnya itu dilakukan dengan tidak baik. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah pada hari ini, hari Minggu 18 Februari 2026, 2018 Januari 2026, ini kita lakukan pembukaan bulan penciptaan sebagai pengingat bahwa kita harus selalu melakukan, merawat, memperbaiki keadaan lingkungan dan tidak melakukan lingkungan dengan semena-mena. Untuk menandai hal ini, di antaranya adalah kita harus membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan. Untuk itu pada saat ini akan kami tandai dengan hal tersebut. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bulan penciptaan Gereja Kristen Jakarta hari ini kita buka.
Persilakan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh syukur atas segala ciptaan yang menakjubkan. Engkau telah melimpahkan dunia yang indah ini bagi kami untuk kami huni dan pelihara. Ampuni kami ya Tuhan atas segala keserakahan dan kelalaian kami dalam menjaga lingkungan. Kami sering merusak alam, mencemari air dan menebang hutan tanpa memikirkan dampaknya. Ubahlah hati kami agar kami menjadi penjaga ciptaan yang setia. Dalam bulan penciptaan ini, kami mohon agar Roh Kudus-Mu menggerakkan hati setiap jemaat dan seluruh umat manusia. Sadarkanlah kami bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari panggilan iman kami. Mampukan kami untuk bertindak nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal kecil, menghemat energi, maupun dalam tindakan yang lebih besar. Kami berdoa bagi para pemimpin di seluruh dunia Tuhan, dari tingkat lokal hingga internasional. Berikanlah mereka hikmat dan keberanian untuk membuat keputusan yang adil dan berkelanjutan demi kebaikan bumi dan semua makhluk hidup di dalamnya. Tuntunlah mereka agar mengutamakan kelestarian alam daripada keuntungan sesaat. Saat ini kami juga berdoa untuk program-program dari Majelis Agung, Majelis Daerah, juga gereja kami, KJW kami yang kami kasihi. Masih banyak program yang harus kami selesaikan. Kiranya Engkau memberi kelancaran sehingga gereja kami boleh melaksanakan tasik dan bersaksi melalui pelayanan. Berikan selalu roh akal budi kebijaksanaan kepada Bapak Pendeta Budi Kurnianto, Penatua Diaken, Pendeta Song Leader, organis dan aktivis gereja lainnya. Demikian juga kepada para umat Tuhan. Kiranya Kau berikan kekuatan untuk melakukan pelayanan dengan penuh kasih, sesuai dengan talentanya masing-masing. Tuhan Yesus, saat ini kami juga memohon sertai kami dalam kehidupan kami, dalam kami menghadapi situasi perekonomian yang bagaimanapun. Berkati kami. Berapapun penghasilan kami dari pemberian-Mu, kiranya dapat mencukupkan kebutuhan kami, Tuhan. Berikan roh akal budi, kepandaian, kecerdasan pada anak-anak kami yang saat ini masih menempuh pendidikan di sekolah, mulai dari TK, SD, sampai dengan perguruan tinggi. Termasuk juga Tuhan, saudara-saudara kami yang pada saat ini hadir di tempat ini, saudara-saudara kami dari SMA Taruna Nusantara. Kiranya Kau berikan kesuksesan sehingga nantinya kami bisa melakukan, bisa bersaksi kepada dunia tentang kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, hari ini juga ada saudara kami yang tidak bisa hadir di gereja. Ada yang sedang bepergian, ada yang karena kondisi yang sudah sepuh. Kiranya Tuhan tuntun sertai berkati, dan yang dalam kondisi sakit dan dalam proses penyembuhan, khusus untuk Ibu Mari, Bapak Sutyono,
Ibu Dominika Katek Utaib, Bapak Bambang Wid, Ibu Sipamlikur, Ibu Monika, juga orang tua dari Ibu Yani. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Selesainya ibadah ini kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya tangan Tuhan selalu membimbing kami. Tiba di rumah dalam keadaan sukacita dan melakukan firman Tuhan yang pagi ini kami dengarkan. Permohonan ini hanya kami serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan yang telah memberkati kita banyak sekali hal, yang telah memberikan kita alam ciptaannya sehingga kita bisa menikmatinya sampai hari ini. Sebagai ayat penuntun yang terambil dari Yeremia 33 ayat yang 11b. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan kabar syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeriku seperti dahulu, firman Tuhan. Dalam persembahan kita akan memujikan pujian sampai selesai kita mempersembahkan persembahan. Kantong ada 3 kali. Tuhan
kita satu dalam doa, kita serahkan persembahan kita. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Bapa untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk alam semesta yang Tuhan sudah sediakan untuk kami rawat, untuk kami jaga. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan sudah memelihara kehidupan kami dalam usaha pekerjaan kami, berkat-berkat melimpah tercurah atas kami semua. Keluarga kami diberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami kumpulkan persembahan Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Tuhan berkati persembahan ini, berkati pengelolanya, dan kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat kami. Dan berkati Tuhan setiap keluarga yang ada di jemaat ini, kiranya berkat terus melimpah mengalir tercurah atas masing-masing keluarga. Bapak berkati pekerjaan usaha kami. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Lalu Bapak Ibu, berikut akan kami sampaikan beberapa perkataan keluarga jemaat. Yang pertama, rapat koordinasi PHRJ dengan pengurus kelompok dilaksanakan pada hari ini, Minggu 18 Januari 2026 pukul 9 pagi atau setelah ibadah Minggu, tepat di Aula GKJW Kepanjen. Mohon kehadiran seluruh pengurus kelompok. Dan yang kedua, sidang majelis jemaat triwulan keempat tahun 2025 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, tepat di GKJW Kepanjen, mengundang seluruh anggota majelis jemaat, ketua kelompok, dan BPMJ GKJW Kepanjen. Mohon untuk hadir tepat waktu. Sedangkan laporan BPMJ dan laporan dari kelompok mohon dikumpulkan pada diri Komperlitbang pada Pak Bagio atau Pak Mira paling lambat hari Selasa 20 Januari 2026. Dan yang terakhir, ibadah pembukaan Patuen. Ibadah pembukaan Patuen akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 pukul 18 atau jam 6 sore bertempat di GKJW Kepanjen. Mohon kehadiran seluruh warga jemaat. Demikian warga jemaat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita kembali ke dalam kehidupan sehari-hari. Bekerjalah dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Berusahalah untuk selalu hidup rukun dan damai dengan semua orang. Dengan tekad memiliki komitmen untuk menjaga, merawat, dan mengupayakan pemulihan keutuhan seluruh ciptaan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan Allah selalu menolong dan menguatkan kita di dalam setiap pergumulan hidup yang kita alami. Tuhanlah yang setia menyertai kita. Amin. Hitung jemaat 450.
kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Maaf, Pak Randes. Pak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.